Halo guys, jumpa lagi nih di Berita Picisan ala channel YouTuber Tutorial. Akhir-akhir ini banyak kejadian yang mungkin tidak masuk di akal. Salah satunya yang sedang viral itu adalah Kerajaan Agung Sejagat yang sudah runtuh. Ternyata dia adalah seorang penipu yang menipu banyak orang. Dan ternyata selain Kerajaan Agung Sejagat, masih ada kerajaan-kerajaan lainnya yang bermunculan. Nah, ini dia salah satunya. Ini adalah Kerajaan Sunda Empire yang sedang viral di media sosial. Mari kita simak video ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Ternyata Kerajaan Sunda Empire sudah berdiri sejak 1 tahun yang lalu. Ini dibuktikan dari channel YouTube Sunda Empire. Ini adalah channel YouTube Sunda Empire. Di sini sudah berdiri sejak 12 Juni 2018. Channel ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kerajaan Sunda Empire. Di sini hanya terdapat sedikit video tentang kegiatan yang sudah berlalu dari 16 Juni 2018. Kalian bisa cek video-videonya, dan kalau kalian tertarik atau ingin bergabung, kalian bisa klik subscribe di channel Sunda Empire ini. Nah, sekarang kita mari lihat cek videonya dari yang satu ini. Nah, video yang pertama ini adalah penjelasan tentang Kerajaan Sunda Empire yang dijelaskan oleh rajanya. Mari kita coba dengarkan. Nagasaki jatuh, maka negara pertama kali kerajaan yang diberdirikan adalah Vatikan. 15 Agustus tahun 1945. 15 Agustus 1945 kemudian Vatikan membentuk negara-negara lain, Inggris, Amerika, British, seluruhnya. Tahun 2020 berakhir. Tahun 2020 berakhir. Sebelum masa itu berakhir, maka kita persiapkan dari sekarang. 2018, 2019, 2020. Tidak bisa tidak. Harus kita siapkan waktu itu, di mana setiap orang akan hadir untuk memperpanjang negerinya, atau kalau tidak, mereka akan berhutang sampai dunia kiamat. Kita bisa mengampuni sistem penggunaan aset-aset bumi asal mereka datang ke Bandung, mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia, namanya Kekaisaran Sunda, Kekaisaran Matahari. Gitu. Ya, jadi kesadaran kita berkumpul di sini hanya menunjukkan kepada siapa saja di muka bumi bahwa kalian tidak perlu mencari siapa, tidak perlu Cina, tidak perlu Amerika, tidak perlu Inggris. Kamu datang ke Bandung, kalau tidak semua uang dikunci, ditutup, kalian akan terus menambah hutang. Dan itu tidak mungkin, karena hak agraris, undang-undang terhadap tanah itu hanya berlaku 75 tahun. Hak agraris 1870 itu hanya berlaku pada suatu kingdom yang memiliki level CC land, bukan B-land. Level CC land 75 tahun. Artinya state Amerika di bawah kingdom. Artinya koloni Brunei di bawah state. Artinya republik di bawah koloni. Itu harus disadari oleh seluruh dunia bahwa negara itu tidak same level, tidak sama levelnya. Kalau republik 5 tahun sekali pemilu, kalau koloni 15 tahun sekali, 8 tahun sekali, kalau state 35 tahun sekali, kalau kerajaan 17 tahun sekali, kalau empire sampai dunia kiamat. Begitu, terima kasih. Dan ini adalah penjelasan dari salah satu anggota Sunda Empire tentang Kerajaan Sunda Empire. Mari kita coba dengarkan penjelasan. Tindakan proses turun temurun kekaisaran dari dinasti ke dinasti, dan saat ini dinasti sudah kalah.
Dan ini perputaran dunia Sunda Empire dalam proses Empire ini dibagi atas 6 wilayah. 6 wilayah tersebut adalah yang pertama Sunda Atlantik. Yang posisinya adalah Bandung sebagai daerah hub diplomatik dunia. Yang kedua Sunda Nusantara. Sunda Nusantara adalah tatanan negara di mana tatanan tersebut dimulai dari benua Australia, Papua Nugini, Indonesia di dalamnya, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, benua Cina seluruhnya, Mongolia, kemudian Rusia di dalamnya, Rusia dan beberapa negara di dalamnya, Rusia juga. Kemudian Jepang, kemudian ada di sana sampai ke Korea Selatan dan Korea Utara. Kurang lebih Sunda Nusantara adalah 54 negara. Gitu ya. Dalam kongres hari ini. Ya, kemudian yang ke sebentar saya sebutkan. Selanjutnya adalah Sunda Eropa. Kemudian Sunda Pasifik. Kemudian Sunda tadi saya sebut ada archipelago ya. Kemudian ada Sunda Mainland. Masing-masing dari kekaisaran itu ada di bawahnya adalah Perdana Menteri Dunia, Grand Prime Minister. Di bawahnya itu adalah prinsip atas teritorial melalui Gubjen-Gubjen dari Gubernur Jenderal Nusantara. Kalau dulu bahasa gunanya adalah the King of King. Kalau artinya Sunda Nusantara atau the King of King di Nusantara tersebut. Dan bicara Nusantara ini perlu kita jelaskan bukan bicara hanya Indonesia, wilayah Nusantara itu ada 54 negara. Kalau itu dia adalah Gubjen Eropa, ya itulah the King of King yang ada di Eropa. Dan istilah keren sekarang adalah dianggap pada posisi Gubjen. Kemudian pada hari ini terkait program terkait pelaksanaan mengangkat pada proses bahwa teritorial di dalam Nusantara ini, di dalamnya ada Indonesia dan di dalamnya adalah Bandung sebagai hub diplomatik dunia. Bahwa pada saat pada tanggal 15 Agustus tahun 2020 seluruh negara harus mendaftar ulang dan atas juga penyelesaian atas utang-utang khususnya adalah di Bank Dunia. Maka itu kita mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, karena pada posisi letaknya pada posisi teritorial Indonesia adalah bagian yang terpenting karena di dalamnya adalah Atlantik, di mana Atlantik ini adalah memangku atas tatanan dari proses kepemerintahannya selama ini ditata oleh 75 tahun yang lalu adalah Vatikan, Roma yang dapat tugas, sekarang sudah ditarik kembali ke Bandung, sehingga tatanan pemerintahan keseluruhan dari bumi yang ada di atas bumi akan melalui proses perjalanan di Bandung. Ya, kemudian sambutan-sambutan kaitan dengan proses adanya di Indonesia yang akan datang tentu kita akan perbaiki sebuah sistem yang baik. Siapapun pemimpinnya, bahwa ini adalah kita dukung dan harus bekerja sama. Ya, karena ini proses perjalanan ini nanti adalah proses tanggal 15 Agustus tahun 2020 adalah secara penting berakhirnya proses terjadinya tatanan dunia yang selama ini pemerintahan sipil diatur oleh Vatikan sekarang ditarik ke Bandung. Kemudian di sana ada dua proses penting di mana ada dua peran UN ya. Kalau UN yang ada sekarang di sana adalah UN pelaksana. Kita adalah pemilik daripada UN. Dan di dalam pemilik UN tersebut ada pada posisi Defense, ya, Council dan the Security Council. Dan Security Council selama ini dipangku oleh USA. Kemudian Defense dipangku oleh Inggris melalui proses dan Kanada. Nah, ini akan kita tata kembali. Nah, mulai penataan berkajian proses adanya perbaikan atas tatanan ekonomi dan lain-lainnya adalah tujuan daripada kami. Kaisaran Sunda Empire ini adalah tujuan satu, membangun atas wujudnya kesejahteraan rakyat, kesejahteraan manusia di dalam jagat raya ini. Kemudian membuat satu perdamaian atas dunia. Sehingga pemandang perlu dimulai dari Gubjen Nusantara pada hari ini. Saya selaku Gubernur Jenderal Nusantara yang selaku juga di The Herin Sepentin merangkap dalam proses ex officio sebagai Sekretaris Jenderal di The Herin Sepentin. Yang akan bekerja pada 75 tahun yang akan datang, penataan terhadap tatanan di pemerintahan sipil. Jadi perlu Anda ketahui bahwa proses hari ini akan adakan satu proses statement, ya, statement dari Gubernur Jenderal Nusantara berkaitan penataan dari daerah seperti menata tatanan di wilayah Nusantara. Dan wilayah Nusantara dari teritori sudah Nusantara adalah 54 negara. Ya, termasuk di dalamnya adalah yang beruntung Indonesia. Dalam tatanan ini misi penting untuk ya, musuh penting memerankan atas misi penting terhadap penataan tatanan pemerintahan
yang mungkin pada posisi negara-negara tertentu adalah ada yang carut marut pada persoalan tatanan di pemerintahan. Ini akan ditata kembali. Anggotanya sendiri dari mana aja? Anggotanya seluruh negara-negara, seluruh dunia, dan masyarakatnya adalah seluruh rakyat, seluruh manusia yang ada di atas bumi. Ya, 54 negara. itu hanya di Nusantara. Ya, itu lainnya seluruh dunia. Ya, seluruh dunia yang ada di laut, ada di bumi, ada di pokoknya seluruh dunia itu, seluruh bumi. Itulah diartikan bahwa sudah empire dan itulah kekaisaran Sunda itu kekaisaran matahari, kekaisaran bumi. Bicara tentang Swiss itu alat kita. Bicara UN yang di sana juga itu alat kita semua. Termasuk di heritage itu adalah alat kita. Penataan. Jadi kita ketemu pasti yang pasti akan segera mungkin ketemu dengan para kepala negara, ketemu dengan pemerintahan dari raja-raja maupun perdana menteri, juga ketemu dari seluruh yang ada di mana. Misi kita adalah kemanusiaan mewujudkan atas kesejahteraan dan perdamaian manusia. Dan insya Allah pada saatnya PBB yang saat ini berpusat pada Amerika pada tanggal 24 Oktober tahun 2020 kita canangkan akan kembali sepenuhnya di Bandung. Jadi disambut dengan kondisi khususnya masyarakat yang ada di Indonesia ya. Itu adalah satu berita yang baik. Kemudian tatanan pemerintahan dari kekaisaran dari Sunda kala kebetulan juga adalah beliau yang agung, ya, kekaisaran Sunda dalam hal ini Sunda Empire ada di Bandung. Kalau bisa pada posisi ada Sunda. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Kerajaan Sunda Empire. Cepat, yang belum gabung cepat masuk barisan, masuk barisan. Masuk sebelah kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri saya. Dibagi, dibagi. Untuk yang di belakang yang kosong diisi. Tapi udah dapat kan? Sudah. Pak, di belakangnya Pak, di belakangnya sebaris lagi Pak. Biar Yang samping sebelah situ. Smile. Sana, masuk. smile, tersenyum untuk satu tujuan. Good Development Bank. Yes. 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 Yang ada spanduk itu ambil dulu Pak. Yang ada spanduk ya. Sekali lagi. Pak, yang jangkung di atas Pak. Yang di atas, ya. Oke, masuk semuanya. Ini bukan. Ayo, yang bisa didokumentasikan, didokumentasikan. Di atas Pak, Bapak. Di balkonnya Pak, naik di balkon. Di balkon, balkonnya naik. Lantai atasnya naik Pak. Belakang Pak. Pak, masuknya ke belakang Pak. Jangan di sini, agak sana. Agak sana. Oke. Jangan ada yang di... Pak Solihin, diatur kanu kosong kadi tutup. Suruh naik ke atas tangga. belakang. Jangan ngalangin. Jongkok, jangan ada yang duduk, jongkok. Pak, jongkok Pak. Jongkok aja, jangan ada yang duduk. Jangan ngalangin itu Pak. Tulisannya.
guys. Oke, persiapan. Persiapan. Untuk satu tujuan. World Development Bank. Yes. 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 Sekali lagi. Untuk satu tujuan. World Development Bank. Yes. 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 Oke, angkat tangan. Satu tangan. Tangan kanan saja. Oh, kita satu tujuan, satu tunjukkan kekuatan kita. Oke, angkat. Oke, sekali lagi ya. Kita ambil sekali. Jangan bergerak dulu. Angkatkan tangannya, cepat. Yang belum masuk lagi. Sekarang bisa dipenuhi, Pak. Oke, yang di belakangnya dulu boleh Pak. Jangan kotor, yang di belakangnya. Kalau yang di depannya yang dulu boleh Pak. Jangan kotor. Oke, yang kotor depan. Itu jangan ngumpul di sebelah sana itu Pak Gandung, atur. Dipindah ke sini nih. Tadi kayak gitu apa? Oke. Sudah selesai belum sesinya? Permasalahan sistemik yang boleh melakukan apabila ada materi file.
Yang boleh melakukan rapat tilas adalah Empire, dan tidak boleh di New York, tidak boleh di Jakarta, tidak boleh di London, tidak boleh di Yogyakarta. Harus dibantu, harus dibantu. Seperti apa yang saudara Gubernur Jenderal tadi menyebutkan bahwa ahli-ahli fikir zaman dahulu menyebut bahwa puncak dunia itu adalah batu. Alexander the Great, penguasa bumi yang sampai sekarang tidak terkalahkan, itu menyebut batu adalah puncak dunia. Apapun yang disebut batu benar. Itu sistem pemerintahan dunia. Perubahan zaman membuat itu dilupakan. Perubahan zaman membuat itu dilupakan. Tapi degradasi pemerintahan ada. Ada yang disebut empire, raja di atas raja, king of the king. Seluruh raja, 1000 raja ada kakek buyutnya, itu yang disebut kaisar. Itu diklaim oleh Alexander the Great. Diklaim oleh Alexander the Great. Tidak bisa ada yang mengaku setelah itu. Diturunkan dari Alexander the Great menuju 2 kerajaan besar, kerajaan Ptolemy di Mesir dan kerajaan Seleukia di Persia. Itu pada level C-level, pada level 75 tahun. Itulah yang kemudian menjadi kingdom. Seleukia dan Ptolemeus kemudian terjadi perkawinan keluarga sehingga C ditambah C jadi kembali ke B. Alexander the Great hanya mampu membuat bilen, tidak ke alen. Kalau alen itu alen tanah, letter A itu pemilik bumi. Karena letter A itu pemilik bumi, itu hanya bisa dikuasai, disatukan kembali oleh Cleopatra ke-7. Cleopatra ke-7 kemudian mengikuti catatan Alexander bahwa siapa saja yang memiliki wilayah seluas 60% bumi dan sampai mencapai Bandung, dia disebut kaisar. Dari dasar Cleopatra membuat kaisar bumi adalah kakeknya memiliki 60% wilayah bumi. Dia sampai ke Bandung, barulah dari bilen berubah menjadi alen. Alen yang pertama karena satu dinasti itu 8 generasi, dia buat dinasti Dewa Warman yang tadi. 8 generasi namanya berubah menjadi dinasti Tarumanegara. 8 generasi, Tarumanegara 1, Tarumanegara 2, Tarumanegara 3, Tarumanegara 4, 5, 6, 7, 8, tidak ada Tarumanegara 9. Ya harus berubah nama menjadi Linggawarman. Linggawarman 1, Linggawarman 1, Linggawarman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak boleh lagi Linggawarman 9. Dia berubah nama dinastinya. Dinastinya berubah nama menjadi Siliwangi. Sanghyang Agung, Sanghyang 1, Sanghyang 2, Sanghyang 3, Sanghyang 4, 5, 6, 7, 8. Itu Sriwijaya Bupati, peristiwa air langga di Jawa Timur. Itu terakhir Sanghyang Dalaman. Setelah Dalaman, Sriwijaya Bupati melahirkan Sanggoktek 1, Sanggoktek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sanggoktek 4 itulah kakeknya Raden Wijaya yang menciptakan bilen Majapahit. Sanggoktek 4, Sanggoktek 5, 6, 7, 8 muncullah setelah 8 berubah. Adikolon, Kaisar Adikolon berubah menjadi Siliwangi Agung, Siliwangi 1, Siliwangi 2, Siliwangi 3, Siliwangi 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 tidak boleh Siliwangi 9, masuk Pajajaran Agung, Pajajaran 1, Pajajaran 2, Pajajaran 3 Spanyol, Pajajaran
Pajajaran 4 Prancis, Pajajaran 5 Inggris, Pajajaran 6 Belanda, Pajajaran 7 Amerika, Pajajaran 8 kembali ke Bandung. Pajajaran ke-8 selesai. Di luar menjadi dinasti baru, dinasti Sundakala Negeri. Sundakala Negeri, dinasti Sundakala Negeri. Jadi saya berdiri di sini atas nama Kaisar. Itu sebabnya seluruhnya harus kembali kepada Pakai ini nggak apa-apa. Pakai. pada saat Hitler mengalahkan daratan Eropa. Siapa Budi? Kembali. Pada saat Ada data. Hitler mengalahkan hampir 25 negara di Eropa. Negara-negara Eropa tidak boleh lagi kembali bangun karena kalau sudah kalah perang hilang. Hitler pemenangnya. Belanda juga hilang dari permukaan bumi tahun 1940. Ada satu yang diselamatkan Belanda, ilmu pengetahuan. Kalau saya kata Belanda terus-terusan di Eropa, saya akan hilang selamanya, maka dia pergi ke Bandung. Yang dibawa dari Belanda cuma Akademi Militer Koninklijke, AMK. Akademi Militer Koninklijke diberdirikan di situ. Tahun 1940, Akademi